Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas latihan soal untuk ujian 10 materi PPKN atau PPKN. Nah, kemudian pembahasan latihan soal ini juga akan digunakan untuk ulangan. Sehingga nantinya sebelum kalian ulangan, lihatlah pembahasan soal dulu. Ini yang pertama, langsung aja kita bahas. Ini ada soal pilihan ganda nanti. Ini dari kelas materi PPKN dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama itu ada negara di dunia dalam membuat perjanjian internasional. Itu ada tahapnya. Tahapnya apa? Di sini ada pilihan. Pilihannya bermacam-macam, nanti bisa kalian pilih. Yang pertama tahapnya itu adalah negosiasi dulu. Kemudian setelah itu baru penandatanganan, kemudian baru ratifikasi. Dan yang paling tepat di situ urutannya adalah yang D, negosiasi. Kemudian signatur, signatur itu kata lain dari penandatanganan. Kemudian ratifikasi atau pengesahan. Nah, itu jawabannya di nomor 1. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Ini ada tugas perwakilan diplomatik. Tugasnya ada banyak. Ada observasi, negosiasi, proteksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah observasi. Observasi itu kata lainnya berarti meneliti. Berarti melakukan penelitian. Kita cari langsung di situ. Jadi kata kunci dari observasi itu meneliti. Jadi tugasnya perwakilan diplomatik itu meneliti keadaan negara lain. Nah, seperti itu. Kita cari yang jawaban seperti itu. Nah, kalau yang A perundingan itu bukan observasi, tapi itu negosiasi. Kemudian ada mewakili. Mewakili itu berarti diplomasi, bukan observasi. Kemudian menelaah atau meneliti. Nah, ini tadi kata kuncinya meneliti, tapi kemudian kita lihat kalimat lanjutannya. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. Nah, ini betul jawabannya yang tepat adalah C. Sedangkan yang D, melindungi, ini adalah proteksi. Kemudian yang E ini adalah tugas dari melakukan hubungan yang baik dengan negara lain. Itu salah satu juga tugas dari perwakilan diplomatik. Tapi yang observasi jawabannya adalah C. Kemudian di nomor 3. Nomor 3 ini ada persatuan dan kesatuan bangsa. Butuh alat pemersatu bangsa. Jadi alat pemersatu bangsa ini dari A sampai E. Ini masuk alat pemersatu bangsa. Tapi kemudian kita lihat yang kalimat lanjutannya sebagai pedoman. Pedoman negara. Di A sampai E kita cari yang pedoman negara. Pedoman negara ternyata Pancasila. Itu pedoman negara. Jawabannya A. Kemudian di nomor 4. Nomor 4 ini ada membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu tapi tetap satu, dua. Berbeda tapi tetap satu, dua. Itu inti dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tidak apa-apa, tapi kita harus bersatu. Nah ini, kemudian yang A. Ini A ini salah karena ada pemeluk agama yang sama. Berarti kurang tepat. Kemudian yang B. Ini mengutamakan kepentingan pribadi, itu juga keliru. Kalau mengutamakan kepentingan pribadi itu berarti egois, sehingga tidak pas. Kemudian yang C, landasan menghadapi arus globalisasi, ini juga kurang tepat. Kemudian yang B, membandingkan budaya daerah lain, itu enggak tepat juga. Ini menganggap budaya daerah sendiri baik, daerah lain jelek, ini tidak tepat. Jadi yang tepat ini yang E, ini menghargai segala macam perbedaan. Perbedaan dihargai sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan. Kemudian di nomor 5. Nomor 5 ini ada komponen pertahanan keamanan. Komponennya itu ada TNI, kemudian ada Polri, kemudian ada rakyat. Kalau TNI itu berarti sebagai komponen pertahanan, itu TNI. Kalau Polri sebagai komponen keamanan,
Kalau rakyat itu sebagai komponen pendukung. Kita cari yang tepat. Yang tepat adalah C, rakyat sebagai komponen pendukung. Sedangkan yang lain ini TNI sebagai komponen pendukung kurang tepat karena TNI sebagai komponen pertahanan. Kemudian di nomor 6. Nomor 6 ini ada ancaman militer. Militer berarti menggunakan persenjataan. Ini yang A, ini juga ancaman militer. C ancaman militer, D ancaman militer, E ancaman militer. Sedangkan B ini ancaman sosial budaya. Jadi kalau yang kemudian kita lihat kelanjutannya, berarti memasuki wilayah lain untuk menguasai negara tersebut. Jadi ingin menguasai. Yang ingin menguasai berarti itu yang tepat adalah B, invasi. Ingin menguasai negara lain. Nah, kalau yang A ini pengerusakan dan ingin merebut kedaulatan atau penyerangan ingin merebut kedaulatan. Kemudian kalau hedonisme ini adalah sangat menyukai budaya barat. Kemudian kalau sabotase ini memusnahkan atau merusak alat vital negara. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B, invasi. Kemudian di nomor 7. Nomor 7 ada ancaman itu ada militer, non-militer atau militer. Selain militer, selain bersenjata, tapi ini bidangnya politik. Kita cari bidang politik. Yang A, kesenjangan sosial. Berarti bukan karena ada sosial. Kemudian yang B, menggunakan pengerahan massa. Kemudian yang C, munculnya gejala westernisasi. Jadi ini yang B, ini jawaban yang tepat itu B. Penggunaan pengerahan massa itu bidang politik. Kalau munculnya gejala westernisasi ini bidang budaya. Kalau pemberontakan untuk memisahkan diri dari NKRI ini namanya dengan senjata, ini namanya bukan ancaman militer tapi militer. E ini invasi dan spionase, ini ancaman militer. Ini jawaban di sini, tulisan saya di sini ini keliru, bisa diganti. Itu jawaban yang tepat. Ini bukan C ini. Saya keliru ngetik, itu yang betul yang B, penggunaan pengerahan massa. Jadi nomor 7B bukan C. Ini saya keliru ngetik. Kemudian nomor 9. Ada pembagian kekuasaan negara. Kalau Indonesia ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi kemudian yang ditanyakan itu masalah peradilan. Peradilan itu kata lain dari yudikatif. Berarti yang C. Kemudian lanjutnya di nomor 10. Nomor 10 ini ada pelanggaran HAM, ada 2, berat dan ringan. Kalau berat itu berarti banyak sekali korban, kemudian sampai meninggal juga. Ada korban dan meninggal. Jadi dari B sampai E ini ringan, tapi yang A ini berat. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Kemudian nomor 11. 11 ini ada lembaga negara di dalam pasal 20 ayat 1. Kalian bisa lihat di undang-undangnya. Kemudian yang di sini sebetulnya tidak usah melihat undang-undangnya juga, tapi di sini sudah ada tulisan membuat undang-undang. Tugasnya membuat undang-undang. Maka jawaban yang tepat, lembaga yang membuat undang-undang itu DPR. Kalau MPR itu mengamandemen UUD 1945, bukan undang-undang. Tapi kalau MK itu menguji apakah undang-undang itu sesuai dengan UUD 1945. Bila nggak sesuai, maka bisa atau wajib harus diganti. Kemudian Komisi Yudisial itu tugasnya menguji, mengawasi hakim. Kemudian kalau Mahkamah Agung itu adalah lembaga peradilan paling tinggi tingkatannya. Di jawaban yang tepat itu A. Kemudian nomor 12. 12 ini ada politik luar negeri Indonesia. Itu ada bebas dan aktif. Bebas itu berarti tidak memihak, aktif itu aktif dalam perdamaian dunia. Kita bebas. Nggak mau adanya intervensi dari negara lain. Kita mandiri, bebas, kemudian aktif dalam perdamaian dunia. Kita cari yang bebas itu tidak terikat dengan negara lain, berarti netral, kata lain bebas. Yang D.
kemudian keinginan aktif dalam perdamaian dunia. Nah, kemudian di nomor 13 selanjutnya, ini materi mengenai pers. Pers itu memiliki banyak sekali peran. A sampai E-nya adalah peran dari pers dia masa. Tapi kemudian kita bisa melihat kalimatnya, kalimat lanjutan. Oh, ternyata pers yang untuk membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang wajib disosialisasikan. Masyarakat berhak tahu. Itu tugasnya pers. Maka itu ada hubungannya dengan yang namanya peraturan undang-undang. Itu hubungannya dengan hukum. Berarti jawabannya, berarti peran pers adalah ini kita cari yang hukum ini. Mendorong terwujudnya supremasi hukum. Ini tulisannya juga keliru, ini yang betul, supremasi hukum. Jawabannya adalah supremasi hukum. Jadi kita itu menjunjung tinggi hukum karena kita adalah negara hukum. Segala sesuatu dasarnya adalah hukum. Kemudian nomor 14. 14 ini ada aspek etos kerja. Ini materi terakhir di kelas 3. Aspek etos kerja. Ada banyak sekali aspek. Kalau pendapat para ahli ada 8 aspek etos kerja. Dari A sampai E ini adalah aspek etos kerja. Ibadah, rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi. Tapi kemudian kita lihat penjabarannya, tergolong yang mana. Jadi kita memenuhi ini. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti kita bekerja sesuai dengan amanah. Jadi sepenuh hati itu kita bisa menjalankan amanah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kita harus amanah itu sepenuh hati. Amanah itu berarti tidak korupsi dan lain sebagainya, tidak berpercaya, kerja dengan baik, itu C, jawabnya C, 14. Kemudian kita lanjut yang nomor 15 terakhir ini ada etos kerja. Di tiap-tiap negara itu berbeda, tapi yang kita pilih memang negara maju. Ada Jepang, Cina, ini negara maju semua etos kerja. Nah, kemudian ini ada deskripsi bahwa ada sejarah bangsa bahwasanya pernah kalah perang dunia kedua. Yang pernah kalah perang dunia kedua, sebelumnya negara ini hanya bersantai, kemudian setelah kalah perang dunia mereka ingin bangkit, lalu kemudian menyebabkan etos kerjanya tinggi. Disiplin mereka sangat luar biasa, terkenal dengan disiplin, akhirnya ekonomi menjadi kuat dan itu negara yang baik. Ini berarti negara yang maju itu adalah Jepang, pernah kalah perang dunia yang kedua. Itu pembahasan dari saya yang dulu. Nanti bisa kalian pelajari untuk materi yang ada baik di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.